Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Mazmur Penyejuk Hati di malam hari ini. Kita akan membaca dan juga merenungkan Mazmur 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menindas Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, kalau kita menyimak firman Tuhan malam hari ini, bagaimana keganasan orang-orang di luar Tuhan. Apa yang diperhadapkan kepada Daud ini, dari zaman itu sampai ke zaman ini juga, kita sudah melihat dan kita sudah rasakan bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka sepertinya orang yang hebat, orang yang kuat. Bahkan kita lihat juga, mereka juga ada yang berhasil. Bahkan orang ini terlalu sekali, saudara yang kasihin Tuhan, mengatakan Allah tidak akan menuntut. Bahkan lebih parah lagi, tidak ada Allah. Mulut mereka juga, saudara, penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di tempat yang tersembunyi, mereka membunuh orang yang tak bersalah. Seperti singa, mereka ganas. Saudara yang kasihin Tuhan, terkadang seperti yang dilakukan oleh Daud ini, yang dia berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Mungkin kita juga sering berkata seperti itu, di mana Tuhan, sepertinya tidak ada pembelaan. Di mana Tuhan, kenapa tidak menghukum mereka?
Kenapa Tuhan tak melakukan sesuatu buat mereka, sementara Tuhan adalah jauh lebih hebat dari mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu bertanya seperti itu. Kita tahu bahwa Tuhan jauh lebih memahami keadaan ini. Bisa saja saudara yang kasihin Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-8 dikatakan, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi kesenangan buat mereka di masa yang akan datang. Tetapi kita saudara kasihin Tuhan, harus kita sadari seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8 saudara. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ketahui bahwa saudara kasihin Tuhan, masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap ada di depan kita. Dia sendiri akan menyertai engkau. Tuhan ada bersama dengan masalah kita. Tuhan ada di depan kita. Dia ada juga di dekat orang-orang fasik ini saudara. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Oh puji Tuhan saudara. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Dia juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari saudara yang kasihin Tuhan, biarkanlah mereka seperti itu. Tetapi ingat, Tuhan menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasihin Tuhan, malam hari ini tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Saat malam hari ini kita sudah tahu bahwa Tuhan ada di depan kita. Dia adalah gembala yang baik yang menuntun kita. Dia tidak akan membiarkan kita, saudara yang kasihin Tuhan. Dia lindungi kita. Mari teduhkan hati kita di malam hari ini dengan berkata, terima kasih Tuhan atas berkat kasih-Mu. Tidurlah dengan tenang, rasakanlah kehendak Tuhan. Sampai kita bertemu esok malam. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya.